Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harap kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, dan di pembelajaran keempat. Yang pertama, ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, dengan kita bersatu, maka kita akan menjadi kuat. Nah, kita kuat itu karena kita bersatu. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada buku halaman 183. Dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut? Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mempelajari budaya daerahmu? Mengapa kamu perlu mempelajarinya? Sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul Beda Budaya Tetap Saudara. Mari kita simak bersama-sama tentang teks bacaan tersebut. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat, telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Sedangkan dengan mempelajari lagu dan tari dari daerah suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya, akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Nah, oke anak-anak, dari teks bacaan tersebut, kita bisa mencari tahu bagaimana cara melestarikan budaya bangsa. Nah, cara melestarikan budaya bangsa yang pertama, mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri. Nah, adapun cara melestarikan budaya bangsa, yang pertama, mengikuti dan mempelajari budaya bangsa. Yang kedua, pendidikan tentang budaya daerah. Yang ketiga, melaksanakan lomba budaya daerah.
Yang keempat, mengadakan pentas seni daerah. Dan yang kelima, mendukung upaya mengembangkan budaya daerah. Selanjutnya yaitu cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian selain memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh siswa-siswi pada bacaan berikut. Di halaman 185 ada teks bacaan yang berjudul Siswa SD Juara Pekanbaru Persembahkan Pentas Seni. Nah, mari kita simak isi dari teks bacaan tersebut. Pentas seni merupakan kegiatan untuk menumbuhkan percaya diri, tampil di depan teman-teman, guru, dan masyarakat umum. Juga untuk menumbuhkan kreativitas dalam berkarya dan berkesenian, melatih kekompakan, serta menumbuhkan rasa ingin tahu bagi teman-teman yang lain. Demikian halnya dengan yang dilaksanakan oleh SD Juara Pekanbaru. Kegiatan pentas seni dimulai dengan penampilan tari persembahan dari siswa kelas 4 dan diiringi oleh musik dan lagu bermain layang-layang. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Pramuka. Lalu penampilan lagu-lagu keagamaan persembahan dari siswa kelas 3. Para siswa, guru, dan penonton sangat senang dan bersemangat. Berharap kegiatan ini terus diadakan, bahkan juga ditiru oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Tujuannya agar budaya bangsa kita tetap lestari. Nah, pada saat merencanakan sebuah acara seperti pentas seni, biasanya kamu juga membuat daftar pihak-pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Oleh karena itu, kamu perlu membuat surat undangan. Dengan menggunakan tempat yang tersedia, buatlah sebuah surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan di sekolahmu. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang membuat undangan, baik undangan resmi, non-resmi, semi-resmi, atau semi formal. Nah, untuk kali ini kalian akan membuat surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan oleh sekolah. Nah, di sini Ibu punya contoh surat resmi, di mana surat resmi itu memiliki kepala surat atau kop surat, memiliki nomor, lampiran, hal. Nah, di situ juga ditujukan kepada siapa. Nah, setelah itu ada salam pembuka. Setelah salam pembuka ada inti suratnya apa. Di sana juga tercantum tanggal, waktu, tempat, serta acaranya itu acara apa. Nah, setelah itu ada salam penutup, di mana demikian undang ini kami buat. Atas perhatian dan kehadiran Bapak atau Ibu kami sampaikan terima kasih. Setelah salam penutup, di sana juga ada tanda tangan dari ketua pelaksana dan panitia pelaksana. Nah, kalian bisa ya bikin surat undangan resmi sebagai panitia pertunjukan pentas seni yang ada di sekolah. Nah, sekarang tahukah anak-anaknya Ibu semua perilaku di lingkungan sekolah? Sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah, yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, bagaimanakah cara kita dalam bersikap? Nah, yang pertama yaitu menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah suatu bentuk toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain itu, menghargai pendapat merupakan wujud sikap dan perilaku toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu
menolong teman tanpa membedakannya. Wujud nyata sikap saling tolong-menolong dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan dalam belajar, menengok teman sekolah yang sedang sakit, dan meminjamkan buku ke teman. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah, bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai itu tidak ada untungnya. Perlakukan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pada kegiatan pramuka. Nah, anak-anak, semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berikan contoh yang mencerminkan kebineka tunggal ikaan di daerah tempat tinggalmu. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan kegiatan gotong royong atau kegiatan musyawarah dalam rangka pelaksanaan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah, selanjutnya, keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bagaimanakah caramu dalam rangka turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, yang pertama, kita harus rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, menjalin pergaulan antar suku bangsa. Yang keempat, kita dapat memberikan bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerahnya. Dan yang kelima, kita dapat mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Nah, oke anak-anak, selanjutnya yaitu kalian sudah mempelajari tentang keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, sekarang anak-anak tentu menyadari bahwa keragaman merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Contohnya, setiap teman kita pasti memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Nah, meskipun memiliki sejumlah perbedaan, persahabatan dengan teman tetap bisa terjalin, bukan? Dalam pergaulan, sudah selayaknya kita mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi. Lalu, bagaimanakah caramu menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Kamu tentu pernah mengamalkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keragaman di bawah ini. Namun, jika belum pernah mengamalkan, kamu bisa segera mengamalkannya. Nah, di buku pada halaman 188 di sana ada tabel contoh sikap dan perilaku. Di sana ada 15 contoh sikap dan perilaku. Nah, di situ juga ada kolom pengalaman, sudah dan belum, serta ada kolom bukti atau alasan. Nah, misalnya di nomor 1 yaitu contoh sikap dan perilakunya yaitu menghargai pendapat teman. Nah, pengalamannya kalian itu sudah mengamalkannya atau belum? Kalau sudah, maka centang di kolom sudah. Kalau belum, centang di kolom yang belum. Nah, bukti atau alasannya yaitu saat musyawarah di kelas, semua pendapat ditampung dan dipilih yang terbaik. Nah, terus contoh sikap dan perilaku nomor 2, bersahabat dengan teman yang berkebutuhan khusus. Nah, pada kolom pengalaman, jika kalian sudah mengamalkannya, maka kalian mencentangnya atau memberikan checklist pada kolom sudah. Nah, bukti atau alasannya di sekolah yaitu di sekolah kita dapat berteman dengan siapa saja, baik anak yang normal maupun berkebutuhan khusus. Nah, begitupun pada contoh perilaku atau sikap dari nomor 3 sampai nomor 15 bisa kalian isi dengan pengalaman yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan nyata. Nah, demikian itu anak-anak pembahasan pada pembelajaran tematik tema 7, subtema 3, dan di pembelajaran keempat. Nah, Ibu harap dengan adanya video pembelajaran ini, maka
dapat bermanfaat untuk kita semua dan barokah ilmunya untuk kita. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan tentang materi atau apapun yang belum kalian pahami, silahkan langsung tanyakan di grup WhatsApp ya. Jangan lupa belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.